Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Jadi ada tools ya, saya nyebutnya tools dalam agama kita ini yang kita bisa pakai untuk kesehatan. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah semua syariat dalam Islam ini menyehatkan. Itu kata kuncinya. Semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban atau itu ada bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Maka orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka harusnya dia sehat. Umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena uswahnya atau contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang sangat paripurna sehatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau ya? Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran? Ya, tadi saya katakan ada toolsnya yang Allah berikan kepada kita semua. Tools pertama tadi sudah sampaikan. Obat pertama kita adalah Al-Quran. Ya, maka Nabi mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir Nabi atau Al-Quran itu diniatkan. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, maka boleh kita meniatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan bacaan Quran yang kubaca ini menjadi penyembuh bagi penyakitku, boleh. Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik, boleh. Karena memang janji Allah ada di sana. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wasta'inu bisobri wassalah. Tools kedua yang kita bisa pakai untuk pengobatan adalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu memberikan efek, itu urusannya Allah. Tapi memang ada janji, setiap ada masalah Rasulullah sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita memang menjadikan sholat semua diniatkan karena Allah, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah jadikan sholatku ini sebagai wasilahku untuk sembuh dari penyakit misalkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Ada masalah atau apapun. Nah, yang ketiga toolsnya adalah sedekah. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit atau kita pun sakit atau mungkin anak, suami, istri yang sudah punya mungkin sakit ya, maka sedekah menjadi salah satu cara kita untuk mengobati orang yang sakit. Sakitnya stroke, sedekahnya 2.000, kurang banyak. Ya, kalau dia mampu lebih. Semakin banyak semakin. Jadi kalau Anda atau kita mau dapat ikan paus, nggak bisa pakai pancing, nggak bisa. Harus pakai kapal. Jadi kalau mau dapat nikmat yang banyak dari Allah, misalkan kita minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit, ya keluarga atau siapapun, maka sedekahnya juga harus banyak. Ya. Dan ya kadang-kadang tuh saya ketawa aja gitu kan, pas kencelengan di masjid lewat gitu. Pakai tutup tangan pula gitu kan, padahal dimasukin cuma 2.000. Ya. Biaya operasional malaikat tuh besar. Gak cukup 2.000. Bahasa saya ya. Jadi kalau mau dapat yang lebih, maka bikin malaikatnya kaget. Ya, tanda kutip gitu kan. Jadi bikin malaikatnya kaget. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satu tipsnya saya, ketika kalau anak saya lagi sakit atau saya sakit atau ada siapa yang sakit, biasanya saya kerjakan pertama kali adalah mengambil handphone. Ambil handphone. Buat apa? Sedekah. Ya, kalau nggak bisa ketemu orang, maka handphone Anda harus ada rekening-rekening lembaga zakat, sedekah, infak. Kan banyak tuh sekarang. Niatkan, ya. Yang lebih bagus apa lagi? Yang lebih bagus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersedekah di malam hari. Disebutkan di situ. Ya. Jadi salah satu tools yang kita bisa pakai untuk meminta kepada Allah kesembuhan, kesehatan, dan segala macam keberkahan itu salah satunya adalah sedekah. Dan yang dikhususan yang saya baca dalam ayat itu memang sedekahnya di malam hari, keluar dari rumah Anda. Cari orang susah, kasih yang terbaik untuk mereka. Ya. Coba deh gini, teman-teman, kalau Anda atau kita ketemu ya orang-orang yang kurang beruntung, mungkin hidupnya masih susah, cobalah kasih uang 5.000 sama dia. Dia bilang apa sama kita? Terima kasih kan? Coba Anda kasih 200.000. Bilangnya apa? Semoga banyak. Doanya banyak kan, betul? Udah cukup 5.000. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa pelintiran itu, yang penting kan ikhlas. Kalau ikhlas kalian aja banyak gitu loh.
Seperti itu. Nah, salah satunya adalah cara paling menantang ya, men-challenging diri kita itu adalah dengan cara menguras isi dompet. Salah satu cara. Itu bisa nanti menghilangkan apa ya, perasaan kepemilikan kita terhadap hartanya kita. Sekali-sekali cobalah, boleh deh. Malam ini kalau mau coba silakan. Habisin isi dompetnya, buat pulang pun nggak usah. Kan mikir kan, terus pulangnya gimana? Kan ada handphone, betul? Anda bisa pakai apa aplikasi misalkan yang pergi-pergi apa segala macam gitu-gitu, atau kalau nggak panggil teman atau apa, jolong jemput saya, duit saya habis, bisa kan? Tapi habis itu Anda akan merasakan hal yang sensasi yang luar biasa. Itu yang saya katakan vibrasi hati. Hati kita tuh perlu diasah tiap hari. Ya, seperti itu toolsnya. Nah, itu tools yang sifatnya non fisik. Ya, tools yang sifatnya non fisik. Tools yang fisik apa? Tools yang fisik wujudnya berupa salah satunya adalah puasa. Jadi kan tool non fisik itu dia satu amalan ya. Kalau puasa itu salah satu yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Ya, kalau kita sudah mulai merutinkan diri untuk tidak banyak makan, maka sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang bisa hilang ya di negeri ini, di kalangan umat Islam. Kalau kita mulai membiasakan untuk tidak banyak-banyak